Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Amandana. Dan ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini tanggal 16 Oktober 2025, hari Kamis. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share ke yang lain. Dan kalau bisa, dipencet juga tombol hype-nya yang nonton lewat ponsel ataupun lewat tab. Dan juga kalau mau bisa pencet tombol thanks-nya. Ya, Batagor lah satu ya. Enggak ya, bercanda ya. Jadi terserah kalian sih mau pencet enggak, terserah lah ya. Oke, di sini hari ini kita sudah ngelihat all time high baru lagi, barusan banget ya. Ini jam 8 Wita. Ini all time high-nya itu ada di 4227 ya. Di sini sudah all time high baru, tetapi kemarin ya memang kemarin itu. Oke, sebelum saya lanjut ya dengan kejadian kemarin, di sini saya mau kasih dulu. Jadi kemarin kan di Discord saya ada kasih sebuah chart di sini ya, yang dimana saya kasih coba kalian interpretasikan sendiri ya. Ini sebenarnya ada yang nanya di ChatGPT sih, dan ChatGPT juga bahasanya bener. Nah, jadi begini ya. Jadi saya terangkan dulu sedikit di awal ya tentang apa yang saya buat chart kemarin. Nah, di sini kalau kalian analisa kayak begini, selalulah dimulai dari time frame yang besar. Ya, di sini sudah saya buat H4, H1, M5 dan H1. Jadi jalan ceritanya itu begini ya. Di sini H4 kemarin sudah saya bilang ini adalah resistance become support. Ya, resistance become support di analisa kemarin juga sudah saya bilang. Kemudian ini adalah break of structure. Ya, otomatis ini marketnya otomatis sudah bullish, nggak ada alasan H4 itu bearish. Nah, sekarang kita pindah ke time frame H1. H1 di sini kemarin juga sudah saya bilang ini adalah resistance become supportnya ya. Ini adalah resistance become support. Kemudian di sini saya ada kasih lambang dolar, soalnya kemarin pada saat drop di sini ini adalah liquidity di time frame 15 menit ya. Ini liquidity 15 menit. Saya pribadi kemarin saya ada nge-buy ketika marketnya retest di sini ya kan, sekitaran 70 dan 71. Marketnya kan sudah naik nih ya, naik. Kemudian saya close banyak di harga 4210 ya. 4210 saya close banyak dan saya taruh SL-nya itu di bawah area liquidity-nya ini ya. Ini kan area liquidity dan termasuk area demand. Saya kira ini nggak bakal kejemput level 1 gitu kan ya, sekalipun dia turun. Saya taruh SL-nya tuh SL plus-nya tuh di sini. Sekitaran 75 gitu kan. Karena di H1 ini berubah menjadi area demand soalnya. Jadi saya taruh itu di sekitaran 72 gitu kan. SL plus dikit soalnya. Nah, alhasil marketnya kemarin itu luar biasa dropnya ya. Ini dropnya luar biasa kemarin. Ke bawah sampai 4164 ya. Jadi kejadian di hari Selasa itu terulang lagi, yang dimana sesi pre-London ini sesi apa ya? Oh ya, sesi London itu memberikan harga diskon ya. Ini pre-London ya kan. Ini pre-London ada koreksi, kemudian sesi Londonnya drop banyak untuk mendapatkan harga murah. Kemudian di sini ini banyak banget yang beli, sumpah nggak bohong ya. Kalau kalian yang ngelihat pakai volume ini pasti kelihatan nge-spike-nya aji gile aji konde ini ya. Ini langsung nge-spike per 5 menit ya. Ini nge-spike-nya langsung 195. Ini banyak banget yang ngebuy ya, banyak ngebuy, kemudian berhenti di 4206 ya. Kembali lagi kayak kejadian di hari Selasa, yang dimana market pre New York mendapatkan harga diskon lagi di harga 4117, kemudian marketnya didorong naik. Nah, kemudian ini kan marketnya kan bergerak sideways karena kemarin dari Menteri Keuangan dan juga Menteri Perdagangannya itu ada banyak ngoceh. Nah, kembali lagi untuk dianalisanya di sini yang saya bikin kotak di atas di sini, kotak biru di atas ini adalah area supply. Saya kan buat gambarnya ini kan ketika marketnya masih di sini ya. Ini area supply-nya ya. Tuh kalian bisa lihat ketika market kena supply, marketnya turun, dan di sini ada liquidity. Kena supply dan turun, ketika ini mengambil semua liquidity ke atas, marketnya terbang naik. Nah, di sini sudah saya gambar di M5 4209. Ini adalah area support become resistance. Kalian bisa lihat, walaupun dia memecah supply dan mengambil liquidity sampai di 4206, tapi secara M5 dia gagal untuk di atas 4209. Alhasil, ya udah karena dia gagal, marketnya turun lagi sampai ke 4180. Diskon lagi lah bahasanya ini kan, kemudian naik lagi. Jadi gitu ya. Dan secara H1 ya ini adalah all time high-nya kemarin ya kan. Jadi gitu jalan ceritanya ya. H4 bos, kemudian H1 ini ada
support resistance, M15 ini adalah liquidity, kemudian ini ada liquidity M15 juga termasuk M5, dan kotak biru ini adalah area supply-nya, dan ini M5 juga adalah support become resistance. Jadi gitu ya maksud dari gambar kemarin. Jadi dia ngambil liquidity jauh ke bawah, ini beneran ekstrim sih, saya nggak expect dia itu liquidity-nya dibabat semua langsung nge-spike naik, ini luar biasa ekstrim sih. Ya, jadi begitu jalan ceritanya. Nah sekarang bagaimana untuk ambil posisi? Ya ini intinya posisi kita nge-buy sih ya, nggak mungkin kalian nge-sell sih ya. Dan untuk target di sini saya rasa saya nggak akan delete terlalu banyak, mungkin beberapa aja sih saya delete ya. Tapi sebelum itu hari Kamis seperti biasa kita tidak akan ada yang namanya berita dari kalender ekonomi. Ya, di sini masih sifatnya tentatif dan bahkan dari segi data inflasinya di sini juga hilang. Kemarin kan katanya hari Kamis ada inflasi, ternyata inflasinya tidak akan keluar pada hari ini, otomatis hari ini kita tidak ada data dari US ya karena masih shutdown di Amerika. Kemudian dari segi dampak Rusia Ukraina itu masih biasa aja, dalam artian tidak cooling down, masih kayak api itu masih lumayan gitu kan, masih ngebakar. Kemudian dari segi kemarin perkataan dari Menteri Keuangan dan Menteri Perdagangan di Amerika bahwa mereka berdua itu ngoceh masalah Cina yang mengenakan biaya tambahan untuk kapal dari Amerika, dan yang dimana Cina itu mengontrol produksi mengontrol produksi atau mengontrol apa itu ya, pokoknya yang bagian tentang rare earth. Ya, itu yang dipandang sebagai sikap yang tidak bagus dari China karena takutnya China itu malah menjadi monopoli bahan baku mentah bahan baku mentah untuk yaitu rare earth ya, ataupun apa ya bahasa Indonesianya rare earth, gampang ya. Sumber mineral yang jarang ya, mungkin kayak apa ya, pokoknya itulah ya rare earth, mungkin kalian bisa cari di Google atau ChatGPT itu contohnya apa ya. Itu yang dikatakan bahwa yang sedikit bisa mengganggu kestabilan supply chain dari keseluruhan, karena rare earth itu kan banyak dipakai untuk industri, kemudian untuk dipakai dalam pabrik dan sebagainya, itu kan banyak dipakai. Jadi komen dari mereka berdua di sini ya, Beson dan juga Greer, itu adalah mau nggak mau kita supaya China itu tidak sampai menjadi monopoli bagian tersebut, ya udah kita mau nggak mau supaya Amerika itu terlihat baik sama negara-negara lain, alhasil mereka itu akan mengenakan tarif tambahan tarif tambahan untuk China. Dan untuk dari yang akan dilakukan sama Menteri Keuangannya adalah tidak akan untuk masalah untuk masalah tarifnya itu kemungkinan akan berlangsung cukup lama ya, walaupun dari segi Menteri Perdagangan sendiri ada bahasa untuk yang namanya bukan Menteri Perdagangan, Menteri Keuangannya juga ada bilang kalau misalnya itu Menteri Keuangannya itu mengatakan bahwa untuk extend pause-nya, jadi ini masih belum yakin karena dari segi itu tadi ya, Cina itu sendiri masih belum memberikan suatu statement apapun apakah itu memang sengaja untuk masalah rare earth tersebut atau gimana gitu kan ya. Kemudian dari segi Menteri Perdagangannya sendiri bahwa untuk kalau China kalau bisa kita itu berunding lagi ya kan, trade talks itu kan, kita berunding lagi untuk masalah ini maunya gimana supaya negara-negara lain itu tidak tersakiti lah bahasanya gitu kan, bahasa kasarnya. Untuk dari segi Amerika sendiri ya, mereka bilangnya Amerika tidak ingin menyakiti Cina, hanya ingin membantunya supaya tidak sampai terjadi yang namanya monopoli gitu kan bahasanya. Tapi tetap aja sih namanya juga Trump gitu kan ya, bahasanya bahasa politik lah gitu kan. Dan akhirnya Trump sendiri bilang ya udah, Trump ini mengatakan bahwa kita ini sedang trade war dengan China, yang dimana berarti tarif itu adalah alat yang penting untuk menjadi pertahanan.
Ya ini sudah statement clear nih dari Trump bahwa memang Cina dan Amerika itu adalah negara yang sedang perang tarif gede-gedean lah bahasanya gitu kan. Ini statementnya sudah keluar, berarti ya udah dengan demikian selama tidak ada perundingan ya, selama tidak ada perundingan ini goldnya naik terus sih ya, naik terus nggak tahu deh sampai kapan ya berhentinya. Ya, jadi itu. Jadi kalau dibilang dari segi trade wars antara US dan China itu bisa dibilang bukan kembali memanas sih. Masih memanas, mungkin rada naik sedikit derajatnya gitu kan. Kemudian dari segi geopolitik Rusia itu ya masih lumayan derajat panasnya ya, bukan hangat lagi tapi memanas lagi, beneran udah sampai panas ya kan. Masalahnya ya kemarin dari Jerman kalau nggak salah ya, Jerman itu ada juga memberikan statement bahwa kalau sampai Rusia itu ada terbangkan drone di atas Jerman dan hanya sekadar untuk mengetes wilayah udara dari Jerman itu nggak akan main-main ya. Ya kalian tahulah sifat Jerman itu seperti apa ya. Jadi kalau semisalnya ini tiba-tiba negara Eropa ikut-ikutan, dalam artian Rusia itu beneran memang mengincar negara Eropa untuk menjadikannya tanda kutipnya musuh gitu kan, yang dimana negara Eropa kan itu membantu Ukraina. Kalau sampai Eropa juga ikut-ikutan diserang sama Rusia, well, ini gold 5.000 udah pasti. Ya siapapun negara Eropa, kemarin kan sempat yang dikhawatirkan itu adalah Belanda ya. Belanda, kemudian Polandia, kemudian Belanda dan Polandia kemarin. Nah kalau sampai tiba-tiba Jerman juga kena, Jerman, Spanyol, Itali, wah ini 5.000 sih. Dah akhir tahun 5.000 udah pasti itu ya. Tapi kayaknya sih Putin kayaknya nggak mungkin nyari masalah sampai akhir tahun sih. Tapi nggak tahu deh ya pola pikir negara-negara itu. Nggak tahu lah ya, nggak tahu beneran, saya nggak tahu ya. Kalau beneran itu ada Rusia tiba-tiba ngide gitu kan ya, beneran mau ngetes negara Eropa, ya bahasa tanda kutipnya ngetes gitu kan, ya itu bisa dianggap sebagai ancaman militer. Jerman bergerak, Belanda bisa, Spanyol, Itali, wes udah bubar ya, apalah tuh ya. Amerika ya bakal ikut ya. Amerika ikut, mungkin China dan Korut bisa ikut, nggak tahu lah ya. Ini amit-amit beneran ya. Kita sebagai manusia yang berbudi baik kan kita tidak ingin adanya perang ya kan. Ya kalau sampai ada kalian manusia di sini menginginkan perang sih mungkin agak sedikit sengklek otaknya. Tapi kalau negara barat sih ya itu otaknya sendirilah ya. Oke, untuk sekarang XAUUSD otomatis kita nge-buy aja ya. Nge-buy sampai bodoh, dan ini saya nggak tahu lah ya karena drama dari geopolitik, perang, kemudian tarif. Dramanya banyak ya, dramanya banyak banget ya. Tapi untungnya dramanya sih ini masih bisa terukur sih. Cuman kemarin ini saya nggak expect aja sih ini kejadian kemarin ya. Ini kejadian kemarin drop 500 pip, koreksinya sih saya nggak expect itu aja sih ya. Oke, sekarang apakah kita mau buy di sini, buy di sini, buy di sini, atau buy di mana? Ya, sekarang kita kembali ke time frame daily. Beberapa ini akan saya diamkan dulu ya. Kita kembali ke daily. Ke daily, apa yang kalian bisa lihat, daily ini terus marketnya ngebuat bos ya. Ini kalian bisa lihat sendiri nih ya. Di sini marketnya ngebuat bos. Oke, di sini marketnya ngebuat di sini marketnya ngebuat bos, dan kemarin malam marketnya ngebuat bos, dan market pun tutup di atas 4.200, dan hari ini marketnya sudah ngetes 4.200 selaku resistance become support yang bisa kalian pakai sebagai angka psikologi. Ya, ini kan close-nya kemarin malam itu ada di harga 4206. Hari ini penurunan terendah itu ada di 4199. Jadi bisa dibilang ini adalah sudah breakout area 4200 dan retest juga sudah. Nah, kalau hari ini marketnya ngegas terus ya, ngegas terus sampai bodoh. Ya, sampai bodoh udah nggak ada obat. Ya, berarti kemungkinan target saya di sini di 4282 yang dimana ini adalah target rally base rally dari time frame daily bakal kena. Mungkin hari ini atau mungkin besok. Jadi nggak tahu ya, kalau memang hari ini marketnya itu naik ke atas,
Naik ke atas sampai 4282 itu adalah sejauh 750 pip dan ini adalah kenaikan yang wajar. Dan ingat, sekarang kita sudah berada di teritori 4200. Di sini saya kasih tahu di awal dulu, memang secara di awal-awal kemarin, setiap teritori per 100 itu kita selalu melihat yang namanya aksi taking profit. Efek dari aksi taking profit biasanya market akan koreksi sedikit. Ya, koreksi sedikit. Nah, permasalahannya sekarang cuman satu. Koreksi kemarin pada saat di 4100 itu masih menciptakan yang namanya candle daily yang mantep banget. Ya. Ini pada saat koreksi kemarin di hari Selasa, ini kan koreksinya jauh ya. Saya ke H1 dulu sebentar. Ini kan koreksi di hari Selasa kemarin itu kan 900 pip memang ya, dari 4100 berapa tuh? 79 sampai ke 4089. Itu kan 900 pip. Memang itu adalah koreksi taking profit. Hanya saja ketika taking profit selesai, daily-nya itu membentuk yang namanya break of structure. Dia tidak membentuk yang namanya candle merah atau bahkan tidak membentuk doji. Ini yang saya menjadi khawatir ya. Karena dengan demikian taking profit yang ada di 4100 itu hanyalah taking profit yang tidak terlalu besar. Ya, taking profit yang tidak terlalu besar. Dan mengingat kita masih punya target 1:1 rally base rally di 4282 dan sekarang sudah memasuki teritori 4200, saya worry-nya adalah dia kena teritori 4200. Syarat pertama sudah kena, kemudian syarat kedua adalah kena target 4282 atau sampai 4300, marketnya tiba-tiba langsung ngeflip. Ya, ngeflip dalam artian adalah untuk ngebentuk yang namanya aksi profit taking yang cukup besar. Jadi saya worry-nya adalah 4200 di sini akan menjadi aksi taking profit yang bisa 1000 pip lagi. Ya. Jadi dari 4290 mungkin ya, saya ambil tengah-tengahnya ya. Dari 4290 mungkin bisa turun 1000 pip. Turun 1000 pipnya itu bisa balik lagi ke 4180. Nah, itu baru kita akan melihat ada candle daily mungkin akan ngebentuk doji. Apakah hari ini? Mungkin agak berat hari ini, ya. Mungkin besok. Ya, jadi saya sarankan sekarang sudah saya bilang hati-hati. Sekarang sudah hari Kamis, besok sudah hari Jumat. Target sini sudah hampir kena. Kemudian tadi yang saya bilang di awal 4100 itu memang taking profit tapi tidak mencerminkan yang namanya sedikit koreksi yang cukup. Ya. Kemudian ada lagi satu saya kasih tahu di awal, H4 kita belum ada koreksi lagi semenjak turun kemarin 1000 pip di angka 4000 ya. Ingat, H4 kita belum ada koreksi semenjak di sini. Ya, semenjak di sini kita belum ada koreksi secara time frame H4. Jadi, kalau kalian sudah merasa dari hari Senin, Selasa, dan Rabu itu kalian sudah profitnya banyak, mungkin saya bisa bilang hari ini kesempatan kalian buat trading terakhir. Besok nggak usah, ya. Hari Senin balik lagi. Jadi supaya aksi taking profit itu kalian tidak sampai gawat. Ya, jadi sekali lagi tradinglah secara realistis, ya. Kalau sudah hari Senin, Selasa, dan Rabu dapat banyak, dan hari ini hari Kamis sekarang adalah kalian bisa dapat lagi, Jumat better lebih baik kalian stop. Ya, saya nggak tahu nih, saya sih kayak punya feeling jelek aja sih ya. Memang secara sekali lagi ya fundamental, sentimen itu memang bisa ngangkat tinggi, ya nggak ada alasan untuk saat ini ya per sekarang videonya. Cuma nggak tahu tiba-tiba malamnya apapun tiba-tiba Ramadan ngoceh lagi kan nggak tahu nanti. Cuman dari segi candlenya ini, dari segi daily, saya worry aja sih, ya. Jadi saran saya sekarang adalah hari kalian trading terakhir, besok nggak usah, Senin balik. Ya, saran saya cuma itu. Jangan sampai hari Senin, Selasa, dan Rabu kalian itu sudah dapat profit banyak, ujung-ujungnya kalian loss. Ya, kalian harus tahu kapan waktunya berhenti, kalian harus tahu kapan waktunya itu batasi kegiatan trading. Ya, sekali lagi tradinglah secara realistis, trading tidak perlu setiap hari. Ya. Jadi jadilah orang yang normal-normal aja ya. Oke, jadi itu sedikit ya. Ini saya kasih tahu di awal di daily dulu. Ya, ini masih daily nih soalnya ya. Jadi ingat ya. Otomatis daily ini sudah bos ya. Ini bos,
Ini bos, ini juga daily fair value gap tercipta sekarang di sini ya. Ini juga daily, wah ini banyak lah daily FVG-nya ya. Oke, dari segi daily indikatornya ya udahlah, ini masih ke atas semua, ngegas. Sekarang dari segi time frame H4. Tadi saya udah bilang time frame H4 belum ada koreksi. Ya, memang secara H4 kita ngelihatnya ini sebagai angka sebagai H4 ngebuat liquidity di sini. Ya, ini adalah ketika marketnya break membuat boss di sini ya secara H4, dia break, dia sideways di sini, tapi sidewaysnya semakin lama semakin tinggi. Cuma ini doang sih candle error satu ya, ini pada saat ada koreksi ini. Tapi kalau dia nggak ada candle error sih seharusnya dia bakal begini nih. Ya, begini langsung terbang. Nah, ketika dia sudah ngebangun liquidity kayak begini dan break ya ke atas, ini otomatis kayaknya 4282 ini sepertinya bakal langsung kelar sih. Ini bakal langsung kelar. Entah hari ini atau kapan ya. Yang penting dari segi H4 kita masih ada ruang gerak untuk ke atas. Jadi tetap dikonsiderin ataupun tetap diperhatikan adalah kita belum ada koreksi secara H4 dan secara indikator stokastik ini potensi terjadi bearish divergence. Sekali lagi, ini masih potensi ya, secara stokastiknya ini masih di 8988 soalnya. Ya, 8988, tapi kalau sudah 90 keduanya, ya saya rasa itu agak berat dikatakan sebagai bearish divergence. Secara RSI-nya di sini sudah di angka 80. Ya, ini sudah memasuki angka-angka yang cukup ekstrim secara H4. Ini saya kasih bocoran sedikit ya. Kalau kalian lihat market lagi ngetrend parah, kalian lihat RSI di angka 80. Ya. Ini saya kasih sedikit bocoran RSI angka puncak ya. 80. Kalian bisa lihat ketika marketnya sudah sampai di 80, ini lagi 4 jam ya. 8 atau enggak 4 kali 3 berapa? 12 ya. 8 atau 12 jam setelahnya, berarti kan kita perlu ada 2 candle H4 atau 3 candle H4. Paling jauh adalah 4 candle H4, berarti 16 jam. Ya. Ketika marketnya sudah kena 80 secara RSI, ini saya tutup dulu. Ya. Nih, saya kasih bocoran sedikit ya. Ini ketika dia sudah kena 80, kemudian ini kan jam 6 ya. Kemudian puncaknya ada di jam 14. Ini kan berarti berapa tuh? Tiba-tiba saya goblok nih. 14 46 6 tambah 8 ya, berarti 2 candle ya. 2 candle H4 puncak sampai 84, kemudian marketnya drop. Di sini di 14 cuma 1 candle H4 kemudian marketnya drop. Di sini ketika marketnya jam 6, di sini jam 18. Ini 3 candle ya. 3 candle kemudian drop. Nah, di sini sekarang sudah 1 ya. Sekarang sudah 1. Sekarang hitungannya 1. Jadi kalau naik lagi sudah 2 candle H4 sudah 8 jam. Kalau naik lagi sampai puncaknya tertinggi terakhir ini adalah di 84 ya. Kalau dia naik sampai 85 dan itu adalah 3 candle H4, itu kalian was-was. Saya worry-nya itu bakal terjadi drop. Oke, itu saya kasih bocoran lah ya untuk RSI di H4. Oke. Nih, memang dia masih ada ruang gerak naik, cuman kalian harus tahu batasannya. Oke, tadi saya katakan ini adalah hari kalian terakhir untuk trading. Besok sebaiknya jangan. Oke, dari segi H4 memang kita masih punya ruang gerak di atas ya. Karena ingat ya, kalau 3 candle H4 itu 3 candle H4 itu 12 jam ya. Masih punya 12 jam berarti sampai jam setengah 10 malam per video sekarang. Atau enggak kalau 8 jam berarti sampai di 1 2 3 4 5 6 7 8 sampai sore ya, jam 6 jam 5 itu. Ya, masih bisa. Jadi yang penting kalau sampai 16 jam berarti 4 candle H4 ya udah sampai di jam 10 malam gitu kan, jam 10 atau jam 11. Intinya hari inilah kalian trading ya. Saran saya sih gitu aja. Oke, sekarang secara H4 kalau dilihat di mana kita bisa melihat boss untuk sekarang. H4 boss terakhir adalah di sini. Kalau marketnya beneran mau boss ya, ini kan lagi 23 menit. Ini bakal terjadi yang namanya boss. Oke, bossnya di sini. Karena secara H4 memang sih agak maksa itu, ini bosnya agak sedikit maksa. Kenapa saya katakan sedikit maksa? Ini dia naik, turun, ini dia naik. Apakah ini ngebuat higher low? Ini sebenarnya agak sedikit ragu sih ya. Kalau ini memang higher low, ini naik, ya udah. Ya, ini berarti marketnya masih bisa untuk cenderung bergerak naik ke atas ya. Kemudian kalau mau nge-buy
Menurut saya sih sekarang ngebuy-nya nanti. Ya, ingat secara Fibonacci yang bisa saya pakai secara H4 adalah pada saat taking profit pada saat taking profit di area 4100 ini. 1618 ini sebentar lagi kena di 4235. Kita tidak tahu apa yang bakal terjadi di area ini. Lagi dikit banget nih ya. Lagi dikit banget kena di 4235. Ya, jadi kalau kalian mau ingin buy sekarang, lebih baik kalian lihat reaksi dari segi 4235. Kalau 4235 nggak ada koreksi sama sekali dan terus naik sampai 4250, menurut saya 4250 bisa kalian pakai lagi sebagai angka psikologi. Walaupun secara histori kemarin sih 4250 tidak terlalu di respect, cuman ya kelipatan 50 lah kita juga perlu kasih ya kan. Kalau dia terus naik sampai 4250 nggak ada koreksi sama sekali, ya nanti kalian bisa ngebuy di sini target sampai 82 bisa. Tapi kalau kalian mau ekstrim sekali, kalian ngelihat 4235 nggak ada di respect, kalian mau langsung ambil buy nanti dengan target maksimal sampai sini, ya silahkan juga, nggak masalah. Ya, itu secara H4. Kalau H4 supportnya di mana? Ini untuk H4 support nggak ada sih. Ini lebih kepada RBS-nya di sini sekarang. Ya, ini adalah RBS yang baru dari segi time frame H4 dan ini tetap adalah sebagai area demand-nya. Ya, dan ingat ini marketnya sedang ngebangun liquidity secara H4. Kalaupun ada terjadi aksi taking profit, ini bakal ngedrop jauh ke bawah sampai ke 4150 itu possible. Kalau kita ukur ya dari 42 nih, ya anggaplah dari sini terjadi aksi taking profit turun sampai 4150. Ini 1300 pip. Ini possible. Ya, jangan kalian kira ini kalau misalnya kena 1:1 daily di sini 4300 kemudian drop sampai 4150 itu kalian bilang itu marketnya sudah bearish. Enggak, ini lebih kepada taking profit yang possible. Tadi sudah saya katakan di daily tadi ya, di time frame daily tadi di awal sudah saya katakan dengan jelas ya. Itu alasannya soalnya. Ya, ini nih, ini yang menjadi alasan kenapa saya worry di sini. Ya, ini. Kemudian secara H1 sekarang. H1 kalau kalian ingin ngebuy, jujur saya panjangin dikit lah. Kalau dibikin secara H1 kalian pengen ngebuy, mungkin ini agak sulit sih sebenarnya ya. Ini H1 dibilang bos ya, ini OTW marketnya ngebuat bos sih. Karena H1-nya kan marketnya bergerak begini ya, dia ngebuat high, low, high, low, high, low dan langsung high. Ya, berarti secara H1 kalau ada market tutup di bawah higher low di sini, maka ini akan menjadi yang namanya change of character. Karena ini adalah inducement secara time frame H1. Ya, sekali lagi kalau ini tutup ya. Sekali lagi kalau ini tutup di bawah 4163, tapi itu kan jauh sekali. Nah, ini mepet dengan tadi zona demand H4. Jadi kemungkinannya ini ketika market ada taking profit, dia bakal ngesabet semua stop loss di sini, termasuk ini, dan langsung celup ke dalam area demand, kemudian tutup balik lagi di atas 4165 itu bisa. Jadi akhirnya tidak akan terjadi yang namanya inducement di sini. Tapi ini masih dengan time frame begini ya, dengan geraknya itu masih begini. Ya, masih begini. Tapi kalau kedepannya kita melihat adanya aksi kayak begini lagi, ya ini inducementnya bisa pindah. Tapi tergantung ya gimana pergerakannya nanti. Oke. Kalau ada yang mau ngebuy, ini sebenarnya nanti ini tinggal bos aja sih. Ya, lagi 19 menit nih bakal bos. Secara H1 kalau kita tarik Fibo ya dari sini sampai sini, maka ini 1272. Ya, ini mepet semua sih ya. Tadi saya udah bilang 4250 sebagai angka psikologi. Ternyata dari swing koreksi kemarin di sini 1272 di 4233 ya. Kemudian di apa? Di sini 4252 adalah 1618-nya. Ya udah ini mepet sih ya. Jadi kalau kalian ada yang mau ngambil posisi, saya rasa ini ada tembok-tembok kecil sih. Untuk sekarang sih yang bisa saya bilang kalau mau cari aman adalah ini range-nya ya. Ini range-nya untuk di sini. Ini range di sini. Ini range 190 pip. Kalau kalian bisa pakai ya silahkan. Kalau ada yang mau lebih aman adalah secara H1 memang tidak terlalu kelihatan area demand-nya yang bagus, cuman ada gitu kan. Kalau dia mau ambil buy di sini ya kalian boleh di sini bisa sama kayak tadi di awal di H4 ya kan. Kalau kalian mau lebih amannya adalah dia ngelewatin semua 1618, ngelewatin area 4250-nya, breakout di sini, nanti kalian bisa buy target sampai di sini, area besar ini ya, 82 sampai 4303.
Dah ini. Sampai sini apakah kalian boleh nge-sell? Iya, kurang tahu. Terserah kalian lah kalau mau nge-sell di sini ya. Intinya sekarang kita nge-buy. Nah, misalnya kalau ini sudah kena ya. Ini kan kena nih. Oh, lagi dikit banget kena dia. Ini kan sudah naik nih. Naik, kena. Kalau dia retest sedikit aja, oh udah kena situ ya. Dia retest kena sedikit aja nih, antara retest di 4227 atau enggak retest boss itu lebih bagus. Nanti kalian bisa nge-buy juga. Ya. Jadi misalnya kalau dia breakout di atas 4235, kemudian marketnya memilih untuk turun kayak begini, tetap nge-buy juga. Ya. Asalkan secara H1, ini sudut pandang saya ya. Secara H1 low paling rendahnya nggak bisa sih ya, sorry nggak bisa. Saya pakai 15 menit. Ya, kalau 15 menit di sini nggak boleh turun ya. 4210 itu tidak boleh lewat. Jadi maksimal kalau ada turun, nggak sih, saya bisa toleransi 1 lah ya. Ini ya, ini tidak boleh lewat berarti 4204. Jadi kalau kedepannya marketnya ini memang break ya, breakout dan turun ya, turun maksimum dia sampai 4210 atau 4208. Ini low di sini nggak boleh kena nih ya. Ini pasti ada yang masang stop loss buyer di sini ya. Emang di sini kita ada candle nggak punya ekor kayaknya ya. Wait. Ya itu ada candle nggak punya ekor sih sebenarnya. Tapi yang penting kalau dia tidak break di bawah 4204, well kita tetap ambil buy. Ya, jadi kalian mau ambil buy antara breakout dan tunggu di sini bisa, atau sekarang dia sudah mantul kemudian kalian tunggu koreksi untuk ambil buy lagi kayak begini bisa, atau mau breakout di atas 52 kalian mau ambil buy sampai puncak, ataupun kalian semua targetkan sampai puncak di sini boleh. Oke. Nah, di sini kenapa saya terus katakan sebagai trading lah yang secara realistis. Di sini pun ya sebenarnya ini kalau kalian buka YouTube-nya Theo Bro Theo ya, di sini realistis itu pesimis jelas beda tapi jadi sama. Nah, ini kalian tontonlah ini ya supaya kalian trading itu tahu realistisnya itu kayak gimana. Jadi realistis dan pesimis itu beda ya. Jadi supaya kalian ngerti, saya berulang kali ngomong realistis itu kayak gimana. Silakan tonton ini ya. Ini buka YouTube-nya Theo Derek, ini tonton nih. Ya, kalian bakal ketemu, kalian bakal ngerti kenapa harus realistis. Di dunia ini kenapa kita harus realistis ya. Bahkan trading pun kita juga harus realistis. Oke. Jadi sekali lagi saya ingatkan ya, saran saya sih ya, hari ini kesempatan kalian trading terakhir, besok nggak usah. Kalau kalian ngeliat setup yang bagus, ya silakan. Kalau saya ditanya apakah saya akan entry, sekarang terakhir saya entry. Apakah saya akan entry besok? Saya skip. Besok juga Jumat, kita tidak tahu apa yang akan terjadi di hari Sabtu Minggu. Ya. Tiba-tiba ada news apa-apa, saya nggak peduli ya. Tapi kalau kalian sudah ada yang nge-swing jauh di bawah, lagi ya, nge-swing jauh di bawah itu adalah nge-swing di area 4150 ya, swing dari sini. Kalau masih di teritori swing 4185 ya, itu sebenarnya sudah agak tinggi swingnya, cuman mungkin bisa di close beberapa lah. Ingat ya, ini saya worry-nya 4200 di sini. Tadi saya katakan di awal bisa drop sampai 1000 pip lebih ya, 1100 dengan 1300. Cuman di mana bakal terjadi drop itu kurang tahu. Apakah di sini ketika mencapai target 1:1 atau mungkin angka di sini saya kasih angka baru ya, yaitu di 4275. Ini kan kemarin-kemarin 4275, 4270 itu kan terus di respect ya. Apakah di sini dia baru muter atau dikasih toleransi kena naik dikit ya, kena 82 kemudian muter? Nggak tahu lah. Oke, intinya kita tetap nge-buy, sabar. Kalau kalian ingin stop sekarang juga nggak mau trading juga karena sudah hari Kamis, daripada kalian rusak, ya udah, it's okay, nggak masalah ya. Jadi sekian dulu untuk analisa XAUSD pada hari ini. Kita tetap nge-buy, kita tetap ambil posisi ketika marketnya itu koreksi sedikit. Tapi kalau ada setupnya bagus, kalian mau buy silahkan. Kalau ada sell, ya itu resiko masing-masing sih. Karena saya pribadi tetap ambil buy. Jadi sekian dulu untuk analisa pada hari ini. Terima kasih sudah nonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUUSD selanjutnya. Bye-bye.